Halo, ketemu lagi dengan saya Kak Sita. Hari ini kita akan belajar satu materi di kelas 11 yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Nah, khusus di materi ini dibahas di kelas 11. Pada materi ini akan kita bahas beberapa part yaitu 3 part ya. Kita akan bagi 3 part. Khusus pertemuan ini membahas part 1, nanti selanjutnya kita akan bahas part selanjutnya. Nah, pada dinamika rotasi sendiri terdiri atas 4 subbab, yaitu subbab yang biasa kita kenal dengan momen gaya. Setelah momen gaya yaitu inersia benda, yang selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik atau disingkat EM. Nah, selanjutnya adalah momentum sudut. Nah, kemudian pada bagian kesetimbangan benda terdapat beberapa subbab lagi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah kesetimbangan benda titik. Yang kemudian kesetimbangan benda tegar. Dan selanjutnya adalah titik berat. Subbab ini semua dalam kesatuan bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Nah, ini adalah subbab-subbabnya ya. Cuman pada kali ini kakak akan membagikannya pada pembagian-pembagian dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Apa yang menjadi bagian dinamika rotasi dan kesetimbangan benda. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab pertama yaitu momen gaya. Nah, momen gaya sendiri itu diartikan sebagai sifat alami atau keefektifan sebuah benda berputar pada porosnya. Nah, apa maksud dari keefektifan tersebut? Keefektifan di sini diartikan sebagai benda-benda yang memang fungsinya harus diputar. Contoh kita ambil ya, misalnya engsel pintu. Engsel pintu yang fungsinya diputar atau misalnya dia akan berfungsi ketika kita memutarnya. Nah, itu salah satu contohnya masuk dalam kategori momen gaya. Keefektifan sebuah benda atau suatu benda berputar pada porosnya. Nah, dalam fisika sendiri tentu saya akan membahas secara matematisnya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas juga definisi secara matematikanya. Secara matematis, momen gaya diartikan sebagai hasil kali antara gaya F dengan jarak lengan gaya atau disimbolkan R, atau momen gaya adalah keefektifan sebuah gaya untuk memutar benda pada porosnya. Nah, dalam artian ini bisa dianggap sebagai definisi rumusnya atau penyusun dari rumusnya. Nah, yuk kita lihat persamaan yang digunakan untuk menggambarkan momen gaya adalah tau. Ini nama simbolnya ya, disimbolkan sebagai yang terlihat pada gambar. Ini juga disebut momen gaya sama dengan perkalian F cross L. Nah, di buku-buku biasanya ada yang pakai R ya. Kali ini kakak pakai dua-duanya. L ketika kita membahas momen gaya pada benda yang memiliki lengan, dan nanti kita akan pakai R ketika bendanya itu memiliki jari-jari atau fungsi jari-jari. Jadi ada tau sama dengan F cross R. Ingat, di sini perkalian yang digunakan adalah cross. Ada maksud dari simbol cross. Hal tersebut menunjukkan bahwa keefektifan sebuah benda akan diputar pada porosnya ketika F-nya itu tegak lurus dengan lengan putarnya atau jari-jarinya. Dalam artian, coba kalian bayangkan engsel pintu, kalau kalian nggak putarnya secara tegak lurus dengan arah gayanya, maka tidak akan terjadi yang namanya momen gaya. Nah, bisa dibayangkan nggak? Nah, minimal punya sudut. Kalau misalnya tau sama dengan FL sin theta, maka crossnya hilang. Perkalian silangnya hilang dalam artian di sini meskipun tidak tegak lurus, yang penting harus membentuk sudut. Nah, kalau kita
memutar engsel tidak 90 derajat. Jadi cross itu artinya F dengan R membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau tidak 90 derajat, di bawah 90 derajat, maka rumus yang kita pakai adalah yang menggunakan sin. Crossnya sudah hilang, karena cross menunjukkan tadi apa? Tegak lurus. Nah, ini mesti dipahami ya, itu secara konsep. Kemudian dengan keterangan bahwa tau adalah momen gaya yang memiliki satuan Newton meter, F adalah gaya yang satuannya Newton, L adalah panjang lengan putar yang satuannya meter, R adalah jari-jari rotasi, M dan theta adalah sudut yang dibentuk gaya yang diberikan. Nah, buat adik-adik nih, kalau kalian lebih nyamannya pakai L, ya boleh. Biasanya ada buku yang konsisten pakai L. Nah, kalau kalian mau pakai R, silahkan. Lanjut, kita ambil salah satu contoh. Ini adalah kunci Inggris ya. Kalau kalian pernah lihat, tahu dong fungsinya bagaimana. Nah, ini ada contohnya, dia berfungsi ketika diputar, seperti ini. Ini lagi memutar mur ya. Nah, perhatikan gambar, tangan tersebut adalah sebagai gayanya, dan R adalah lengan putarnya. Ketika berputar, maka itulah yang disebut torsi atau momen gaya. Jadi tuh biasanya disebut torsi ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas, kita gambarkan dulu dia secara horizontal. Nah, ini modelnya kan seperti ini. Misalkan saja diberikan gaya beberapa pada benda ini. Misalnya seperti ini ya. Ada gaya F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, pada F1 gayanya membentuk sudut, kemudian F2 itu arah gayanya searah dengan lengan putar. F3, F4 itu modelnya tegak lurus ya, cuman bedanya F4 itu langsung ke tengah-tengah lengan putar. F5 sendiri juga menuju pusat putarnya. Nah, kira-kira buat kalian nih, di antara kelima gaya yang diberikan pada benda tersebut, yang manakah yang menghasilkan momen gaya atau torsi? Kira-kira yang mana? Nah, berdasarkan persamaannya secara konsep, maka yang kita lihat adalah F yang membentuk tegak lurus supaya berlaku F cross R ya, atau F yang membentuk sudut. Nah, di sini kita sudah bisa seleksi ya. F5 nggak mungkin. F1 oke, bisa. F2 F2 nggak bisa ya. F3 bisa, F4 bisa. Berarti kita seleksi F2 dan F3. Lalu kita hitung menggunakan persamaan torsi total. Di sini kan sudah diseleksi torsi yang kedua dan ketiga itu kelima itu nggak ada. Nah, next kita masukkan persamaannya. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah setelah masukkan rumus, ada arah minus dan positif. Di sini juga ada penentuan arah putarnya. Secara umum yang kita dapati di buku-buku, ketika berlawanan arah jarum jam, maka dianggap negatif, dan ketika searah jarum jam dianggap positif. Next, kita masuk ke inersia benda. Inersia benda sendiri diartikan sebagai kelembaman atau sifat alami suatu benda berputar pada porosnya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah kata kelembaman atau sifat alami. Jadi sifat alami di sini, benda itu semua bisa diputar. Tetapi model berputarnya itu berbeda-beda bergantung bentuk bendanya bagaimana. Itu yang dikatakan sifat alami. Kemudian benda di sini ada dua kategori ya. Ada inersia untuk benda partikel. Kategori benda partikel di sini saya berikan contoh seperti ini. Ada garis yang ada titik-titik massa pada garis tersebut dan memiliki jarak. Misalnya, ini adalah garis
vertikalnya sebagai sumbu putarnya. Nah, dari sumbu putar M1 ini jaraknya 1 meter, M2 1 meter dari M1 ya. Jadi 2 meter lah dari pusat putar, dan 3 meter untuk M3 yang berada di sebelah kanan gambar. Nah, jika kalian dapati model seperti ini itu sudah partikel. Nah, yang lain biasanya yang dikategorikan partikel kalau bahasnya keping tanpa volume. Misalnya contohnya nih, ini kan keping ya. Keping logam. Nah, maka ini semua kategori benda partikel yang akan dihitung melalui persamaan I sama dengan massa dikali jari-jari pangkat 2. Next, kemudian inersia pada benda tegar. Benda tegar di sini ciri-cirinya adalah benda yang memiliki volume. Nah, ada beberapa kategori di sini benda yang akan kita bahas khusus pada bab dinamika rotasi. Pertama, batang silinder poros melalui pusat. Artinya, yang menjadi pusat putarnya adalah di tengah ya. Pusatnya di sini menjadi poros putarnya. Gini ya contohnya. Maka persamaan yang digunakan khusus untuk batang yang diputar di tengah adalah I sama dengan 1/12 dikali dengan ml kuadrat. Nah, di sini pakai L ya karena dia lengan putar. Next, yang kedua adalah batang silinder poros. Ini masih sama ya bendanya, tapi pusat putarnya itu di ujung seperti ini. Nah, maka yang menjadi persamaan yang digunakan adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Next, pada benda berikutnya yaitu silinder berongga. Silinder berongga itu modelnya seperti ini, punya rongga di tengah. Persamaan yang digunakan adalah I sama dengan mr kuadrat. Kemudian silinder pejal. Silinder pejal itu berbeda dengan silinder berongga. Nah, persamaan yang digunakan adalah 1/2 mr kuadrat. Kemudian bola berongga. Bola berongga sendiri adalah bola yang tidak memiliki volume di dalamnya atau bolanya kosong ya, ruang hampa di tengahnya. Maka persamaan yang digunakan adalah 2/3 mr kuadrat. Nah, kalau ada bola berongga maka ada juga bola pejal, bola yang memiliki volume penuh di tengah. Maka persamaan yang digunakan adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, pada materi ini saya cuma mengangkat 6 benda. Boleh jadi di buku kalian itu akan membahas sampai 8 ya atau lebih dari itu. Ini yang paling sering kita temui. Next, dinamika rotasi pada subbab teorema sumbu sejajar. Nah, ini masih bagian dari inersia ya. Ada kategori teorema sumbu sejajar yang ditemukan oleh Pak Huygens, yang menyatakan bahwa teorema ini dapat digunakan untuk menentukan momen inersia sebuah benda tegar terhadap sumbu apapun bila diketahui momen inersia suatu objek terhadap sumbu yang melalui pusat massa yang sejajar dengan sumbu pertama disertai jarak tegak lurus antara kedua sumbu tersebut. Nah, kedengarannya ini agak sulit, padahal yang ingin disampaikan itu pada persamaan ini I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat, yang artinya adalah kalau misalnya saya ambil satu contoh benda batang ya, batang yang diputar di pusat, kemudian akan dibuat pusat baru 1/4 dari ujungnya. Nah, ini maksud dari teorema sumbu sejajar. Kamu buatkan lagi sumbu putar baru pada benda yang sudah ada sumbu putarnya, seperti itu. Dengan keterangan yang seperti di samping. Next, kita masuk ke hubungan momen gaya dan momen inersia. Nah, yang seperti bagaimanakah ini momen gaya dihubungkan dengan momen inersia? Nah, kita munculkan lagi, tadi hilang ya.
Kalau momen gaya adalah keefektifan sebuah benda berputar dan momen inersia adalah sifat alami benda untuk berputar, maka kombinasi dari keduanya menyatakan benda yang berotasi sekaligus bertranslasi. Nah, kalau nggak tahu bagaimana itu berotasi sambil bertranslasi, nah ini contohnya ya. Ada tabung, yang ini kita buatkan lintasan. Nah, dia berputar sambil memiliki kecepatan, dia berputar terhadap porosnya dan dia juga bergerak. Bergeraknya itu disebut translasi. Maka persamaan yang menghubungkan keduanya adalah torsi sama dengan inersia bendanya dikalikan percepatan sudutnya atau yang disimbolkan sebagai alfa. Dengan keterangan sebagai berikut, momen gaya satuannya Newton, percepatan sentripetal atau sudut adalah radian per sekon pangkat 2, I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter pangkat 2. Oke, sampai sini dulu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Untuk part 1, nanti kita lanjut part 2 dan part 3, jangan lupa. Next, ini adalah latihan soal buat kalian, di pause dulu dan dikerja, silahkan dikerja, dan silahkan komen jawabannya di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan bertanya jika ada yang ingin kalian konfirmasi. Oke, sampai sini dulu. See you my next video.